Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top Development Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan musim ini. Video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari beberapa teman-teman yang mengirim komentar ataupun mengirim DM di Instagram. Katanya bang, spill formasi yang digunakan abang musim ini. Oke, dan salah satunya dari Bang Wahyu yang ingin agar saya membagikan taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan untuk tim saya di musim ini. Oke, dengan formasi yang saya terapkan, total ada 4 formasi yang saya gunakan. Jika saya hadir di pertandingan, mungkin saya akan utak-atik tergantung lawan yang akan dihadapi. Dan yang pasti bukan hanya formasi yang membuat tim saya bagus musim ini, tapi salah satu pemain yang memang cukup berpengaruh. Pemain itu pemain yang saya latih secara individu atau sebutannya secara militer, tapi saya hanya mengandalkan booster kondisi yang terbatas karena saya juga kerja sibuk, suka nggak sempet nonton iklan buat ngumpulin booster kondisi guys. Dengan formasi yang saya gunakan, alhamdulillah tim saya sekarang berada di puncak klasemen liga dengan meraih 33 poin dari 11 pertandingan dan belum pernah kalah sama sekali guys. Lalu bukan hanya di lini serang saja yang produktif, tapi pertahanan saya juga cukup bagus musim ini. Dari 11 pertandingan di liga hanya kebobolan 3 gol guys. Sebenarnya posisi 2 klasemen cukup tangguh dengan belum pernah kalah sama sekali, tapi mereka lebih banyak mendapatkan hasil seri. Selisihnya cukup jauh dan mudah-mudahan tim saya melaju jauh di liga dan mudah-mudahan tidak ada yang bisa mengalahkan tim saya di kompetisi liga musim ini, dan saya harap musim ini tim saya berhasil meraih gelar. Kemudian di kompetisi Liga Champion, tim saya juga bermain cukup bagus musim ini dengan meraih 18 poin total dari 6 pertandingan, belum pernah kalah sama sekali. Tim saya juga sangat produktif dengan mencetak 28 gol, dan sama seperti di liga tim saya baru kebobolan 3 gol saja. Jadi memang pertahanan saya meskipun mutu pemainnya rendah tapi memiliki kualitas yang lumayan cukup bagus. Mungkin karena terbantu oleh lini serang tim saya yang musim ini produktif. Jadi tidak ada kesempatan untuk lawan bisa dengan cepat mencetak gol ke gawang tim saya, karena mungkin ya area serang tim saya lumayan bagus, jadi pemain-pemain saya bisa merepotkan mereka mulai di area tengah hingga area belakang mereka. Jadi permainan mereka sudah terputus di area pertahanan mereka sendiri. Dan alhamdulillah tim saya lolos menjadi pemuncak klasemen grup B di kompetisi Liga Champion dan sudah lolos ke babak 16 besar, dan lawan yang akan dihadapi yaitu Vectakor. Mudah-mudahan tim saya bisa menjadi juara juga di kompetisi Liga Champion, dan saya harap teman-teman juga berhasil mengangkat trofi skuping besar ini. Dan di kompetisi Cup, tim saya juga bermain cukup bagus hingga lolos ke babak perempat final setelah berhasil mengalahkan Cemong FC dengan agregat 9-0. Kemudian di babak perempat final, tim saya juga berhasil menghajar Kacer United dengan skor telak 6-1. Cukup berat untuk Kacer United bisa menyingkirkan tim saya di babak perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bola itu bulat, ya bisa saja Kacer United di leg kedua menghancurkan tim saya dengan agregat 7-6 maksud saya. Oke, itu adalah 3 kompetisi berbeda yang saya ikuti musim ini, dan alhamdulillah lumayan cukup bagus perjalanannya. Saya cukup senang karena pemain yang saya latih secara individu bisa berkontribusi besar membawa tim saya melaju jauh. Sedangkan untuk taktik, strategi, dan formasinya sendiri, di sini saya memiliki 4 formasi berbeda. Ada 4 formasi berbeda, tapi sekali lagi taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan tidak selalu menjamin tim kamu selalu menang karena berbagai faktor. Pertama, faktor pemain yang kita miliki berbeda. Mungkin teman-teman memiliki pemain-pemain yang sudah cocok dengan skema permainan teman-teman sendiri. Misalkan
ya teman-teman suka menggunakan formasi-formasi yang tidak saya gunakan, contoh seperti 4-4-2 ataupun 4-1-2-1-2 dan lain-lain. Jadi setiap orang pasti memiliki cara tersendiri untuk mengelola timnya, dan ini adalah request dari beberapa teman-teman, terutama dari Bang Wahyu yang ingin mengetahui taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan musim ini. Pertama, sebelum saya membagikan strateginya dan formasinya, alasan kenapa tim saya bisa melaju jauh ini karena ada salah satu atau salah dua atau salah tiga yang penting gak salah semua guys, pemain yang berpengaruh. Pertama, saya melatih pemain secara individu di posisi gelandang tengah, yaitu Iniesta. Dia bermain cukup bagus musim lalu meskipun tim saya gagal meraih trofi. Total dia sudah mencetak 12 gol dari 23 pertandingan. Dia bukan pencetak gol, dia adalah gelandang pengumpan. Dia memiliki keahlian khusus penggiring bola dan playstyle-nya yaitu Mizela atau gelandang penggiring bola, sama saja seperti keahlian khusus ini guys. Dan saya melatih pemain ini secara individu. Untuk tips dan triknya sudah saya bahas di video sebelumnya, kamu bisa cari di channel saya, yaitu cara melatih gelandang tengah seperti Iniesta, dan hasilnya sangat bagus. Musim ini dia juga berkontribusi besar untuk tim saya dengan assist yang lumayan cukup banyak. Kemudian di posisi striker saya melatih Zlatan Ibrahimovic, sudah saya bahas di video tadi guys, di video kemarin maksud saya. Saat ini umurnya 18 tahun. Pemain ini mungkin bisa bermain cukup lama untuk tim saya FC Buteng, dan mutunya saat ini 118% dengan 2 keahlian khusus striker dan gelandang serang tengah. Kemudian untuk statistiknya luar biasa bagus menurut saya. Entahlah teman-teman mungkin ada yang lebih bagus dari pemain saya, kamu bisa kirim komentar di sini, kita sharing tentang Game of Eleven, dan rasanya menarik jika saya bisa apa ya guys, ya bisa ngobrol lah sama teman-teman gitu mengenai Game of Eleven, dan kita saling belajar mengenai game ini bareng-bareng. Oke, Zlatan Ibrahimovic sudah mencetak lumayan banyak gol di Liga, 26 gol dari 11 pertandingan di Liga, kemudian 11 gol di Liga Champion dari 6 pertandingan, dan 15 gol dari 6 pertandingan di Cup. Ini adalah kontribusi besar dari pemain yang saya latih secara individu. Jadi bukan hanya tentang taktik, strategi, dan formasi saja, tapi pemain yang kita miliki juga sangat berpengaruh. Sedangkan saya memiliki pemain yang saat ini cukup membantu, yaitu Carvalho. Pemain ini saya dapatkan dari event kemarin guys, dan pemain ini juga turut ikut membantu tim saya di beberapa pertandingan terakhir, terutama di Liga Champion dan Cup. Total gol yang dia raih lumayan cukup banyak. Dari 3 pertandingan di Liga dia mencetak 3 gol, dan 4 pertandingan 4 gol di Liga Champion dari 2 pertandingan, kemudian 4 gol dari 2 pertandingan di Cup. Jadi pemain ini juga cukup produktif. Dia berdiri di belakang Zlatan Ibrahimovic. Ketika Ibrahimovic bermain tidak cukup bagus, dia akan mengganti posisi Ibra dan dia akan mencetak gol. Kita lihat statistik keseluruhan. Total 52 gol dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic dari 23 pertandingan. Kemudian Carvalho, pemain yang saya dapatkan dari event kemarin, juga berkontribusi besar dengan mencetak 11 gol dari 7 pertandingan. Dan di posisi gelandang serang kanan yaitu ada Fortuna. Mutunya memang tidak begitu bagus, tapi pemain ini saya latih secara individu di musim-musim sebelumnya, tapi saya tingkatkan tidak sebesar seperti Zlatan Ibrahimovic. Total dia sudah memberikan 12 assist dan 4 gol dari 20 pertandingan. Selanjutnya Iniesta juga bermain sangat bagus sekali dengan memberikan 19 assist dari 24 pertandingan, dan dia juga mencetak 12 gol. Begitupun dengan Perez yang sudah memberikan 11 assist dan 12 gol untuk FC Buteng. Ini adalah pemain-pemain yang saya miliki, mutunya tidak terlalu besar. Dan ini adalah sedikit tips yang mungkin bisa teman-teman dengarkan baik-baik. Kita tidak perlu memiliki banyak pemain bintang, cukup beberapa pemain bintang saja di area depan ataupun beberapa di area belakang untuk memperkuat tim kita. Jadi
lebih baik kita memiliki satu dua pemain yang berpengaruh daripada semuanya guys. Jadi ya, ini adalah strategi bermain top 11. Jadi kamu tidak perlu memiliki banyak pemain bintang, cukup beberapa saja, agar di musim selanjutnya kita dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Jadi bukan lawan yang mudah ya, tidak ada yang mudah di top 11. Jadi agar di musim selanjutnya kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Jadi minimal kita memiliki salah satu pemain yang berpengaruh agar tim kita bisa konsisten dan bisa menghadapi lawan-lawan yang seimbang. Dan saya harap teman-teman juga bisa memahami apa yang saya bicarakan. Oke, salah satu contoh ketika Chelsea memiliki Eden Hazard, mungkin seperti itu. Jadi Eden Hazard menjadi tumpuan utama timnya Chelsea, dan dia menjadi selalu menjadi man of the match pertandingan karena tidak ada yang lebih bersinar dari Eden Hazard. Selanjutnya di Real Madrid ketika itu masih ada Cristiano Ronaldo. Waktu itu Ronaldo masih bagus-bagusnya. Mungkin jika dibandingkan dengan pemain lain, Ronaldo adalah superstarnya yang paling tinggi. Jadi dia adalah pemain yang sangat berpengaruh untuk Real Madrid. Selanjutnya di Barcelona ketika Lionel Messi masih berada di sana. Lionel Messi adalah superstar Barcelona, dan sekarang setelah Messi hengkang, tahu sendiri Barcelona jadi apa. Saya tidak mau membahas itu, tapi saya membahas pemain bintang ketika Messi masih berada di Barcelona, dan ketika itu dia masih lagi hebat-hebatnya. Jadi ya mungkin seperti itu yang saya terapkan di sini. Jadi memiliki salah satu pemain yang sangat berpengaruh untuk tim itu lebih baik ketimbang kita memiliki banyak pemain bintang. Jadi nanti rebutan guys, kesini pengen golin, sana pengen golin, akhirnya mainnya nggak kompak gitu. Oke, kita langsung saja membahas formasi yang saya gunakan. Pertama, di posisi nomor 4 saya menggunakan formasi 4-1-3-1-1 menyerang. Kita akan muatkan. Ini adalah formasi yang saya terapkan di pekan ke-10. Karena saya selalu berganti-ganti formasi tergantung lawan yang dihadapi. Di sini saya menerapkan mentalitas pemain menyerang untuk Zlatan Ibrahimovic, kemudian Iniesta, dia adalah penggiring bola dari area tengah, dan satu lagi Gray, dia diberikan mentalitas bertahan agar yang salah satu back ini dia bisa sedikit membantu menyerang, dan satu lagi dia akan fokus untuk tetap bertahan. Jadi saling berbagi, dan sisanya dia akan bermain bebas sesuai situasi. Selanjutnya untuk mental tim, untuk taktiknya sendiri di sini saya menggunakan mental tim menyerang. Oke, menyerang atau attack. Saya nggak bisa bahasa Inggris sih, soalnya banyak teman-teman dari luar negeri juga. Teman-teman dari luar negeri katanya ingin saya agar membagikan taktik, strategi, dan formasi dengan bahasa Inggris, dan mohon maaf sekali saya nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin saya akan kasih screenshotnya aja. Saya akan kasih screenshot nanti taktiknya menggunakan bahasa Inggris. Itu saja mungkin. Jadi untuk mental tim menyerang, kemudian fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah agar pemain tidak mudah lelah. Jika kita menggunakan gaya tekanan tinggi, pemain akan mudah lelah, apalagi ketika jadwal padat, itu akan sangat beresiko sekali. Dan gaya tackle normal, kita juga bisa merubah gaya tackle agar pemain kita tidak mudah mendapatkan kartu. Kita rubah menjadi gaya tackle mudah. Dan gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, kemudian jebakan offside nyala. Oke, selanjutnya di posisi nomor 3 saya menggunakan formasi 3-2-2-3 menyerang. Jika biasanya saya menggunakan lebih banyak strategi bertahan, kali ini saya lebih suka menggunakan taktik menyerang guys. Entah kenapa di pembaruan Top 11 3D strategi bertahan seperti kelihatan menjengkelkan sekali guys. Jadi gameplaynya kalah sama lawan. Jadi saya menggunakan strategi menyerang saja. Asik aja gitu kalau kita sering nyerang.
Ya walaupun kadang-kadang nggak selalu mencetak gol dan selalu terkena serangan balik cepat. Oke, di posisi nomor 3 saya menggunakan formasi 3-2-2-3. Ini adalah formasi klasik yang sebelumnya pernah saya gunakan dulu, dan kali ini saya menggunakannya kembali dan lumayan cukup efektif. Saya juga menggunakan formasi ini menggunakan akun Bang Sony yang kemarin saya share, dan hasilnya lumayan cukup bagus. Untuk mental pemainnya sendiri, di sini saya menerapkan 3 pemain bertahan dengan mentalitas bertahan. Jadi Marital, kemudian Guy dan Altamira dia akan fokus bertahan. Biasanya pemain-pemain dengan mentalitas bertahan seperti ini bisa menghentikan gelandang serang lawan, tapi tergantung mutunya juga. Kalau kualitasnya memang lebih di atas pemain-pemain ini, biasanya akan kesulitan juga. Jadi ya kita harus bermain hati-hati. Kemudian di posisi area serangan saya juga memberikan mentalitas menyerang untuk 3 pemain, yaitu Lionel Messi, Ibrahimovic, dan Di Maria. Pemain ini dengan mentalitas menyerang, jadi 3 pemain ini akan fokus menyerang dan 4 menjadi pengatur serangan, yaitu Schmeichel, Danilo, Carvalho, dan Iniesta. Pemain ini nantinya yang akan mengatur tempo di area tengah. Dan kenapa saya tidak menempatkan gelandang tengah di sini? Saya tidak menempatkan gelandang tengah karena sudah ada terlalu banyak gelandang tengah, terutama 2 gelandang tengah bertahan dan 2 gelandang tengah menyerang. Fungsinya sama, bedanya jika kita menempatkan terlalu banyak gelandang tengah itu akan membuat boros strategi kali guys. Jadi ya kita akan memanfaatkan sedikit peluang, jadi 5 pemain bertahan dan 5 pemain menyerang, mungkin cukup seimbang seperti itu. Jadi formasi klasik ini lumayan cukup efektif ketika kita menghadapi tim yang kualitasnya lebih tinggi. Dan untuk mental tim menyerang, kemudian fokus umpan perpaduan sama, tapi di sini saya menggunakan gaya umpan pendek, jadi lebih ke tiki taka dan serangan balik mati. Alasannya kenapa? Jika kita menerapkan serangan balik menyala, otomatis nanti penguasaan bolanya jadi berkurang guys. Jadi strategi tiki takanya nggak dapat. Jadi kita harus menonaktifkan jebakan, maksud saya bukan jebakan offset. Jadi kita harus menonaktifkan serangan balik agar penguasaan bolanya optimal. Dan untuk gaya tekanan sendiri, di sini saya menggunakan gaya tekanan rendah. Kemudian gaya tackle mudah agar pemain tidak banyak melakukan tackle yang tidak diperlukan. Kemudian gaya penjagaan, jaga daerah tertentu. Jika kita menggunakan jaga 1-1, pemain akan mudah kelelahan meskipun ya sedikit efektif, tapi tidak terlalu banget kalau memang lawannya sangat tangguh. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Jebakan offset mati. Kita juga bisa menyalakan jebakan offset ketika kita menggunakan taktik atau mental menyerang. Kita juga bisa menyalakannya, tapi agar pemain kita fokus bertahan dan fokus menyerang, jadi mainnya agak sedikit gerudugan guys. Kayak pemain Tarkam, kita bisa sesuaikan di saat pertandingan. Tapi jika memang kamu tidak sempat hadir di pertandingan, kamu juga bisa menyalakan jebakan offside seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Selanjutnya formasi nomor 2, yaitu formasi 4-1-4-1 menyerang. Kali ini 3 formasi yang saya gunakan semuanya menyerang. Formasi ini yang membawa tim saya di sekitar 10 pertandingan belum pernah kalah sama sekali guys. Kalah di awal doang, pertama ketika saya lupa tidak melatih pemain dan saya telat hadir guys. Maksud saya pas awal musim saya tidak membuka akun tersebut dan ternyata kalah di cup. Kita akan muat formasinya 4-1-4-1, dan ini adalah formasi favorit saya musim ini. Formasi ini cukup bagus karena Ibrahimovic menjadi ujung tombak di lini serang tanpa ada penyerang lain yang bisa mencetak banyak gol selain dia. Dan ini membuat raihan gol Zlatan Ibrahimovic di awal musim ini memang sangat banyak. Untuk mental tim di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk Ibra, Iniesta, dan Garay. Dia memiliki mental bertahan seperti yang saya jelaskan tadi. Garay dia akan fokus untuk bertahan sendiri,
dan pemain lainnya dia akan bermain sesuai jalannya pertandingan. Kemudian Iniesta dia akan membantu Ibrahimovic di area serang dan sisanya membantu maju mundur cantik. Oke guys, saya ngomongnya agak lemes soalnya udah malam jam 0.48 atau udah masuk dini hari guys. Besok kerja, tapi ini buat teman-teman. Oke, dan untuk mental timnya sendiri di sini saya menggunakan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, atau kita bisa merubahnya bawah kedua sayap. Kita bisa menggantinya di babak kedua. Kemudian untuk gaya mengumpan perpaduan, atau kamu bisa menggantinya di babak kedua dengan gaya umpan panjang. Ini akan menjadikan Ibrahimovic ujung tombak di area depan, dan kita akan bisa memanfaatkan serangan balik cepat dengan mengaktifkannya guys. Ini cukup bagus karena kita di sini tidak memainkan strategi tiki-taka, melainkan strategi yang lebih mengutamakan bola-bola langsung ke area depan atau umpan-umpan crossing. Kemudian untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah formasi yang paling banyak digunakan oleh manajer Top 11. Mungkin semua teman-teman sudah tahu, tapi dengan mental yang berbeda. Kali ini saya menggunakan formasi 4-1-2-1 bertahan. Ini adalah formasi bertahan satu-satunya yang saya gunakan di musim ini, dan saya juga jarang menggunakan formasi ini guys, tapi tetap menjadi pilihan utama saya karena biasanya formasi ini cukup seimbang antara menyerang dan bertahan. Di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk Messi, Ibrahimovic, dan Di Maria. Kemudian Dewica dan Garay dia diberikan mentalitas bertahan, sisanya dia akan bermain normal. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya mengumpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, jebakan offside mati. Oke guys, itulah 4 formasi yang saya gunakan musim ini, dan mudah-mudahan salah satunya bisa digunakan oleh teman-teman, dan saya harap semua teman-teman yang menonton video ini bisa juara musim ini dan mengangkat trofi. Dan saya harap semua teman-teman bisa terus bersemangat melatih pemain, terus semangat, selalu optimis, dan jangan lupa hadir setiap hari di sisi lapangan agar teman-teman bisa mengetahui pemain mana saja yang bermain bagus dan pemain mana saja yang bermain jelek. Oke, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request, terutama Bang Wahyu. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendoakan saya sejauh ini, mendoakan yang baik-baik. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.